Latihan perang besar-besaran Amerika Serikat dan sekutunya sedang berlangsung di dekat wilayah Indonesia, di kawasan Indo-Pasifik. Lebih dari 12.000 tentara dan 350 pesawat tempur Amerika dikerahkan di kawasan Indo-Pasifik. Targetnya apa? Jelas, upaya menghadapi Cina, terutama soal Taiwan dan Laut Cina Selatan. Ini bagian dari permainan untuk semakin menekan Cina. Tapi, kenapa ini penting buat Indonesia? Yuk kita bongkar bersama. Latihan ini namanya REFORPAC 2025, skala terbesar sejak Perang Dingin. Lokasinya di Hawaii, Jepang, dan Guam. Tapi efeknya terasa sampai ke kita. Karena ini bukan cuma latihan, ini simulasi perang sungguhan skala besar. Amerika Serikat mengajak sekutu mereka seperti Jepang, Australia, Inggris, bahkan juga Filipina. Latihannya fokus. Untuk apa? Untuk bisa memobilisasi cepat, logistik udara, operasi melawan serangan udara besar. Semuanya sebagai upaya sekali lagi untuk menekan Cina. Pertanyaannya, di mana posisi Indonesia? Kita ini di tengah-tengah jalur panas Indo-Pasifik. Dekat Taiwan? Ya. Dekat Laut Cina Selatan? Jelas. Sementara itu, kapal Cina makin sering masuk zona ekonomi eksklusif Indonesia di Natuna. Indonesia cenderung lemah soal ini. Laut kita dimasukin kapal asing, diplomasi kita cuman tanda petik menghimbau. Kita juga tahu sejak Orde Baru Indonesia cenderung tunduk patuh pada Amerika Serikat, baik dalam ekonomi, militer maupun diplomasi. Apalagi saat ini Trump menghantam Indonesia dengan tarif 32% dengan berbagai ancamannya. Indonesia tak mampu melawan. Cina pun telah membangun perdagangan skala besar dengan Indonesia. Dan ingat, BRI, Belt and Road Initiative Cina telah menggurita di Indonesia. Jangan lupa juga bahwa Indonesia punya banyak utang dengan Cina. Jadi, kita ini kayak kurcaci di tengah dua raksasa yang sedang bertarung dalam perdagangan dan geopolitik. Indonesia ini negara besar, tapi tak punya posisi yang kuat. Kenapa? Karena terlalu pasif dengan kamuflase tanda petik bebas aktif dan terlalu bergantung pada ekonomi, pada dua kutub kekuatan dunia ini. Kita butuh jalan keluar, tapi bukan dengan ikut blok Amerika Serikat dan bukan juga nyerah kepada Cina. Indonesia harus bangkit sebagai negara besar, bukan sekadar besar penduduknya, tapi juga besar visinya. Kita butuh arah sendiri, jalan sendiri, dan itu hanya bisa kalau kita menggunakan Islam sebagai ideologi. Bukan Islam sebatas simbolik, tapi Islam yang mengatur politik, ekonomi, pertahanan, dan seluruh aspek kehidupan. Lihat sejarah. Dulu dunia segan pada khilafah. Karena kita mandiri, kita punya kekuatan militer sendiri, ekonomi sendiri, dan harga diri sendiri. Bayangin, kalau Indonesia jadi negara adidaya Islam, bukan cuma jadi penonton, tapi jadi aktor utama politik dunia, punya bargaining power, bisa bilang ke Amerika Serikat dan Cina, jangan main-main di wilayah kami. Itulah solusi ideologis negara besar berbasis Islam yang independen dan disegani. Pilihan kita hari ini cuma dua. Satu, terus jadi penonton dan korban konflik global. Atau yang kedua, bangkit jadi pemimpin dunia dengan Islam sebagai jalan perjuangan. Kamu pilih yang mana? Tulis di komentar. Sampai jumpa.